Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang masyarakat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kita untuk menunaikan kewajiban yaitu salat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta Islam di istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan harapan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dengan pembacaan kitab Fadilah Sedekah. Dan di sini kita akan membahas mengenai janji di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau neraka jahanam. Diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu, hendaknya kita menjauhi berjanji walau melanggarnya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan tersebut. Dari Al-Quran terdapat lebih dari 20 ayat yang menyebutkan ancaman terhadap perbuatan tersebut, dan saya tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman terhadap sesuatu yang lain melebihi ancaman yang Dia berikan karena melanggar janji. Barang siapa yang berjanji dengan menyebut nama Allah, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menunaikannya. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW dalam khutbah bersabda, barang siapa yang tidak menunaikan amanah, ia bukan orang yang beriman, dan barang siapa yang tidak menunaikan janji, ia bukan orang yang beragama. Masalah ini juga telah diriwayatkan oleh Abu Umamah dan Ubadah Maimun bin Mihran berkata, ada 3 perkara yang tidak membedakan antara orang kafir dan orang Islam. Mereka kenakan hukum yang sama. Pertama, barang siapa yang berjanji, hendaknya janji itu ditunaikan, baik janji terhadap orang kafir maupun terhadap orang Islam, karena pada hakikatnya perjanjian itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan hendaknya tetap terjaga, baik terhadap orang Islam maupun terhadap orang kafir. Dan yang ketiga, barang siapa yang dititipi amanah, hendaknya dikembalikan dalam keadaan yang baik, baik yang menitipkan amanah itu orang kafir atau orang Islam. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang khusus memerintahkan untuk menunaikan janji dalam surat Bani Israil ayat 34, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Wa'aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Qatadah berkata, hubungan yang diperintahkan untuk disambung adalah keluarga dekat maupun jauh. Hal kedua ini yang disabdakan di atas adalah tentang memutuskan silaturahmi. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang memutuskan hubungan keluarga, janganlah bergaul dengannya, karena saya melihat di 2 tempat dalam Al-Quran bahwa akan diturunkan ke atas mereka. Yang satu terdapat dalam surat Ar-Ra'd dan yang kedua terdapat dalam surat Muhammad. Ayat yang terdapat dalam surat Muhammad telah bicara di atas, yaitu setelah menerangkan masalah tentang memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tuli dan mendengar hukum-hukumnya dan membutakan dan melihat jalan kebenaran. Alhamdulillah, sudah kita bahas
sabda Rasulullah SAW dalam khutbahnya, barang siapa yang tidak menunaikan amanah ia bukan orang beriman, dan barang siapa yang tidak menunaikan janji ia bukan orang yang beragama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadi bahan kajian renungan kita. Kita berjanji kepada orang pun kita juga harus menjadikan itu suatu hal yang harus ditepati, dan kita harapkan pemimpin kita yang akan nanti memimpin ini merupakan orang yang menunaikan amanah dan janjinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama bagi saya pribadi dan juga jemaah sekalian yang mendengarkan. Dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, karena yang kami sampaikan ini merupakan buku yang kita baca, dan ini merupakan buku yang diterjemahkan alih bahasa oleh Ustaz Ali Mahfuzi. Mudah-mudahan buku yang dituliskan ini menjadikan ilmu bagi kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.